Allah ciptakan juga manusia dalam istilahnya, maaf, rezeki begitu. Ada yang banyak banget begitu, konglomerat. Mungkin disebut kaya raya, ada rayanya kali begitu. Ya. Ada demikian memang, duitnya banyak banget itu dah, miliaran saudara-saudara ya. Triliunan istilahnya. Ada itu konglomerat benar-benar. Nah, ada yang kaya doang begitu. Ada yang ya sedang, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana. Ya demikian memang Allah beda-bedain tuh dalam segi ekonomi. Tujuannya supaya dunia ini berputar, ya. Supaya kehidupan berjalan. Apa jadinya kalau semuanya kaya? Ntar yang turun ke sawah nanam pohon padi siapa? Yang mau turun ke got bersihin got itu banyak sampah siapa? Orang kaya diogeng kan begitu, diogah saudara-saudara. Ya, maka ada itu orang-orang yang sederhana. Dia mau kerja walaupun kotor, yang penting kan ada rezekinya nanti begitu. Jadi di sini si kaya butuh tenaga si miskin butuh rezeki si kaya. Akhirnya saling membutuhkan. Nggak bisa tuh di dunia ini ada orang kaya hidup sendirian, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, entah yang dananin rumah siapa. Ada yang bocor noh, mau naik ke atas sendiri. Pasti orang-orang tertentu yang ngerti begitu. Maka tuh hebat banget Allah tuh dia. Menciptakan manusia ini berapa orang ini. Macam-macam tuh tingkatan kebisaannya. Masing-masing punya kepandaian. Sehingga masing-masing itu saling membutuhkan. Ya, sehingga dengan demikian kehidupan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya. Nah kemudian saudara-saudara ini diabadikan dalam Al-Quran ini. Yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi-bagi di antara manusia kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian atas sebagian yang lain. Ada yang diangkat derajatnya dengan rezekinya banyak melimpah. Ada yang hanya banyak, ada yang sedang, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana, bermacam-macam. Tapi bermacam-macam itu ada hikmahnya, ada tujuannya supaya satu sama lain saling membutuhkan. Ya, sehingga kehidupan ini berjalan dengan lancar. Ya. Ada seorang ulama di Mesir, kalau nggak salah namanya Syekh Sa'rawi, dia menyuntuhkan katanya, seandainya ada orang kaya, emasnya banyak banget, ya semobil dibawa tuh udah ke padang pasir, nggak ada nasi, nggak ada roti, nggak ada apa-apa, makan tuh emas, ya nggak hidup saudara-saudara. Jadi orang kaya raya nggak bisa juga hidup sendirian. Ya, jadi dia hidup bermasyarakat. Ya, nanti ya, si kaya butuh misalnya makanan dari si miskin yang jualan, yang nanam padi gitu. Ntar yang nanam padi butuh ya rezeki dari si kaya. Jadi saling mengkait, saling membutuhkan. Nah itu adanya perbedaan sengaja Allah buat. Ya. Paling ntar bagi kita ini orang Islam ya bersyukurlah kalau ada rezeki. Kalau ya sedikit ya sabar, tapi tetap redho. Tetap redho, nggak ngamuk-ngamuk begitu. Nggak marah-marah, apalagi seperti ngomong begini, gue udah sembahyang, udah ikut hadir pengajian. Kok rezeki seret-seret juga katanya. Sembahyang disalahin. Ya, ini orang nggak redho ini, nggak nerimo ini. Ya, kudunya yang nerima begitu. Ya, nerima apa adanya. Ya berusaha udah, kecuali nggak berusaha. Ya, kalau udah berusaha dia nerima. Itulah orang miskin yang istilahnya sabar, nerima. Ya, maka hidupnya akan baik, hidupnya akan berkah begitu. Kalau nggak nerima, ntar Allah pun marah sama dia. Ya, di samping dia itu udah kesel, hidupnya nggak enak begitu, stres, kemudian Allah murka kepada dia. Ntar istilahnya ya dunia susah, akhirat susah. Itu orang yang paling sengsara. Ya, maka tuh ada hadis asqal asqiya, orang yang paling sengsara manijtama'a faqrud dunya wa azabul akhirah.
Orang yang berkumpul pada dirinya siksaan di akhirat dan kemiskinan di dunia. Itu udah palingnya udah. Yang disebut asqal asqiya, paling sengsara. Di dunia miskin, di akhirat disiksa lagi. Ya. Ini berat kalau begini. Kenapa disiksa dia? Padahal dia orang miskin, kesianan dong. Lantaran dia ngelawan terus sama Allah. Dikasih rezeki sekian, dia ngelawan, dia marah-marah, dia nggak nerima. Begitu. Kudunya nerima. Terima apa adanya, apa yang Allah kasih rezeki. Yang penting kan berusaha. Yang penting itu, berusaha sebisa-bisanya. Berusaha sedapat-dapatnya. Nah kalau si miskin sabar, itu yang jempol. Ntar si kaya bersyukur, itu juga yang jempol. Itulah umat Nabi yang mulia. Dan Nabi saudara-saudara merasa bangga lah istilahnya. Merasa takjub melihat umatnya ini. Yang miskin sabar, yang kaya bersyukur. Di dalam hadis disebut ajaban li amril mu'min. Saya terharu kata Nabi melihat orang mukmin. Ya. Walaysa zalika illa lil mu'min. Yang demikian itu nggak ada kecuali pada orang Islam. Orang Islam itulah yang Nabi terharu katanya. In asobathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa yang kesulitan seperti rezekinya seret begitu, sempit, sabar, dia sabar. Fakana khairallah, maka adalah membawa kebaikan baginya. Wa in asobathu sarra'u sabar. Wa in asobathu sarra'u syakar. Apabila dia mendapatkan kenikmatan dan menyenangkan, maka dia bersyukur. Fakana khairallah, maka itu juga membawa kebaikan. Jadi saudara-saudara, umat Nabi yang Nabi banggakan itulah kalau dia miskin dia sabar, kalau dia kaya dia bersyukur. Begitu semestinya ya. Kadang-kadang dia nggak bersyukur tuh, kalau yang kaya nggak ngeluarin zakat, ya, nggak membantu. Tadi kan pernah saya sampaikan hadis Nabi yang berbunyi, nikmal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang halal dimiliki oleh orang yang baik. Yasna'u bihi ma'rufan wa yasilu bihi rahimah. Dengan harta tersebut dia berbuat baik, dan dengan harta tersebut dia menyambung hubungan silaturahim. Mungkin ada ponakannya kurang modal, dibantu. Dia orang kaya begitu. Kalau apaan nih duit kan begitu kasarnya. Bantu saudara-saudara, familinya atau cucunya atau siapakah. Nah, itu yang bagus itu. Itu orang kaya yang cakep, yang jempolan begitu ya, yang mengerti posisinya sebagai orang kaya. Dia dikasih nikmat supaya dia bisa memberi. Kalau digemal aja, itu yang kasihan nanti. Kasihan saudara-saudara, ada orang kaya capek banget punya pabrik, ngurusin pabrik, belum lagi ngurusin karyawan, ekspor, impor, macam-macam begitu kan. Dia meninggal, dia nggak bawa itu pabriknya. Ngurusin aja, capek banget. Ya, nggak ada pahalanya yang didapat. Ya, itu saudara-saudara semacam apa itu, kayak siksaan batin jadinya. Ya. Memang yang lucu begitu, ada orang sayang duit orang lain. Kan aneh itu, kok orang sayang duit orang, artinya duit orang lain. Biasanya orang sayang duit dirinya sendiri. Itu Nabi pernah tebakin itu. Ya, siapa itu orang yang sayang terhadap harta orang lain? Kata sahabat, mana mungkin wahai Nabi, masih ada orang kok menyayangi harta orang lain. Mau ngapain begitu? Oh ada katanya. Nah itu gambarannya tadi, di ngurusin hartanya. Sono kemari capek, digupak sono kemari. Ya, dipikirin, ditenagain, semuanya ada. Ketika dia meninggal, blak dia nggak bawa. Zakat dia nggak keluarin, sudahan sedekah misalnya. Itu justru yang dikatakan harta miliknya itulah yang dikeluarin. Ada hadis Nabi riwayat Bukhari yang berbunyi, fa inna ma lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta seseorang yang ia telah keluarkan, yang masih saya atur, yang masih saya jagain, yang masih saya ya macam-macam itu saudara-saudara bukan harta saya. Kalau saya meninggal, udah saya tinggalkan kepada orang lain, ya diantaranya ya ahli waris. Jadi itu kadang-kadang kalau kita pikirin, kita ngurusin harta, itu kita jadi pembantu kita. Pembantu buat anak-anak ya. Ya, kayaknya begitu. Ya, maka jangan keterlaluan juga, jangan terlalu gemel buat sedekah.
Jangan terlalu gemel buat zakat. Itu kan buat diri kita. Kok malah lebih sayang duit orang lain? Duit dirinya nggak disayangin begitu. Nah, bagaimana nyayangin duit dirinya? Yaitu dengan bersedekah. Itulah yang abadi. Maka yang pernah saya katakan, Nabi menceritakan tuh ada orang membanggakan diri. Oh no, harta saya, itu harta saya. Nabi balikin. Ya, fa innam, apa dikatakan dibalikin, fahal min malihi illa ma akalta fa afnaita. Bukankah yang disebut harta seseorang yang dimakan sampai habis? Yang dimakan ludes begitu jadi daging, jadi darah, ya termasuk kotoran. Itu memang harta dia, dah nggak ada yang gugat, nggak ada yang ngambil lagi. Udah dimakan, misalnya ada duit berapa nih, 50.000, beli sate dimakan, itu memang duit dia udah. Ya, duit dia udah. Yang di rumah ada nope, ada 500, belum tentu duit dia. Kalau dia meninggal itu malam ya udah, selamat tinggal wahai 500.000 yang dilaci kan begitu. Tapi yang udah dimakan itu memang milik dia. Itu yang disebut ma'akalta fa'afnaita. Yang kedua, aulabista fa'ablaita, yang kamu kenakan sampai jadi topo. Ya, baju kita pakai terus kita beli begitu, jadi topo dah ujung-ujungnya. Itu harta kita itu. Siapa yang mau ngambil lagi topo, ambil tuh topo. Ada lagi saudara-saudara. Nah, yang ketiga yang dikatakan harta kita yaitu autasodakta fa'amdoita, yang kamu sedekahkan itulah yang abadi. Bukan main Nabi kalau ngomong, mantap saudara-saudara itu. Ya. Yang kita sedekahkan itulah yang abadi. Nggak ada bisa tarik-tarik lagi. Itu memang harta beneran. Itu memang buat kita. Yang tadi saya katakan fa innama lahu ma qaddama. Sesungguhnya harta seseorang yang ia telah keluarkan. Yang belum bukan hartanya. Kalau dia meninggal, ya buat ahli waris. Memang di dalam Islam kita saudara-saudara disuruh juga ngurusin ahli waris, alias anak begitu. Ada seorang sahabat Nabi, dia memang punya anak perempuan atau punya harta banyak. Dia mau beramal kepada Nabi biar banyak banget begitu. Kata Nabi kebanyakan. Ya, kurangin lagi, setelah dikurangin masih kebanyakan begitu. Setengah pun masih banyak kata Nabi, mau sedekah setengah harta. Jadi seberapa itu dah? Akhirnya ya udah sepertiga. Kata Nabi sepertiga juga banyak. Ya, jadi waktu itu sahabat yang kaya raya, dia disuruh hanya sedekah sepertiga aja. Sisanya 2/3 ya buat ahli waris begitu. Buat anaknya perempuan, mungkin nanti buat saudara itu asobah. Ya. Jadi Nabi pun mengingatkan supaya ahli waris dipikirin juga. Jangan tadi disuruh bahwa yang dikatakan harta kita yang kita sedekain begitu. Disedekain banyak banget buat anaknya kelaparan. Ya, anaknya telanjang, nggak ada pakaiannya. Ya, itu salah para hadirin. Salah besar itu. Itu namanya nggak pakai ilmu itu bersedekah ya. Lagi sih nggak ada. Nggak ada lah orang sedekah begitu. Manusia itu punya sifat senang sama harta. Ya, manusia emang dari sononya senang sama harta. Kan dibilang orang gile aja senang sama harta. Ya, orang gile dikasih nasi sebungkus diogah. Kasih duit gocap. Ambil kantongin. Itu sih emang gile duit saudara-saudara. Iya. Nah yang gile kenal duit apalagi yang waras saudara-saudara ya. Wong waras itu. Ya, yang waras itu juga paling senang. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia sangat cinta kepada harta. Ya paling yang jelek keliwatan atau keterlaluan cinta. Itu memang jelek saudara-saudara. Ya kalau cinta doang ya wajar lah. Wajar ya. Yang jelek tuh berlebihan. Berlebihan cinta kepada harta sehingga dia lupa buat dirinya untuk akhirat nanti ya. Hadirin saudara-saudara, ada suatu cerita juga nih di masa Nabi. Nabi mengatakan nanti ada suatu zaman katanya ya, bahwa orang-orang hidupnya udah makmur semua. Ada yang bikin plesetan apa namanya, mahmur, rumah dan sumur katanya. Punya rumah sama sumur atau udah begitu, mahmur begitu. Ada yang namanya makmur. Nah,
Itu di zaman Nabi, beliau pernah ngomong itu. Sayati zamanun katanya, akan datang suatu zaman. Yamsir rajulu bisadaqati. Seseorang bawa sedekahnya. Mau dikasih siapa nih yang nerima? Nggak ada orang yang nerima. Kok bisa begitu? Karena orang sudah sejahtera, orang sudah makmur kali. Cuman kita nggak tahu kapan itu. Ya, kayaknya sih menuju ke sana kayaknya. Kalau kita lihat begitu perkembangan ekonomi dunia, iya, bikin makmur lama kelamaan. Ya cuman tahapannya kapan begitu ya kita nggak tahu tuh waktunya. Tapi itu akan terjadi. Kayaknya sekarang belum saudara-saudara ya. Sekarang belum. Jadi akan datang suatu zaman bahwa orang bawa sedekah ke sono kemari nggak ada yang terima. Nggak ada yang terima begitu ya. Maka disebut fala yajidu man yaqbaluha. Nggak ada orang yang bisa nerima dari sedekahnya. Karena pada nggak butuh. Tahu-tahu ada seseorang ditemuin. Di ngomong katanya ini yaqulur rajul. Berkata seseorang yang ditemuin oleh orang yang bawa sedekah tadi. Dibilang laujita bil amsi laqabiltuha. Coba kemarin lu datang, gue terima sedekah lu. Amal yaum fala hajatali. Adapun sekarang saya nggak butuh pak begitu. Ya, akhirnya itu orang yang bawa sedekah sono kemari nggak ada yang terima dah. Ya. Ada satu orang tuh udah ngomong coba kemarin katanya bawa. Saya terima sekarang wah enggak dah nggak butuh. Hampir begitu saudara-saudara ya. Jadi zaman terus ada kemajuan begitu. Ya, kita lihat sendiri dengan mata begitu ya. Makin maju, makin makmur dan makin mudah. Makin mudah tuh ekonomi ya. Zaman dulu kan susah. Ya, zaman sekarang tuh ekonomi ya walaupun sekarang lagi mandak ini. Lagi berat, lagi gara-gara virus corona. Tapi dibandingkan zaman dulu, sekarang masih lumayan. Zaman dulu orang kelaparan. Sekarang sih kayaknya nggak ada yang kelaparan. Ya, jadi saudara-saudara, ya akan datang suatu zaman di mana orang bawa duit sedekah untuk mencari yang nerimanya, nggak ada yang nerimanya. Ya, maka kalau sekarang kan masih banyak kesempatan kita untuk berbagi. Ya, lebih-lebih kepada para janda begitu. Tapi bukan janda kembang ini. Janda kembang ntar ada maunya lagi. Ini nenek-nenek ini. Nenek-nenek, saudara-saudara kasihan begitu. Ya, itu Nabi galakkan itu supaya bersedekah kepada para janda yang miskin katanya digalakkan kata Nabi. Itu sampai-sampai ada hadis mengatakan as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bersedekah kepada para janda dan kepada orang miskin pahalanya sama dengan berperang di jalan Allah. Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa saudara-saudara, itu berperang berat banget. Ya, sekarang nggak usah perang. Inti sedekah sama janda, pahalanya sama itu dengan mereka yang berperang. Kesempatan kita yang punya duit, lihat tetangga itu mana yang janda, saudara-saudara. Kasih aja udah begitu ya. Begitu. Kemudian ada lagi lanjutan hadis auqala kal qaimil ladzi la yaftur. Nabi umpamakan atau seperti orang yang sembahyang tahajud nggak pernah berhenti. Ya, hampir demikian tuh. Nabi dorong banget sedekah katanya. Sedekah itu pahalanya tadi seperti orang berperang. Atau pakai atau di sini. Atau seperti orang yang sembahyang tahajud tiap malam nggak pernah berhenti. Ya. Atau lagi dikatakan au qasaim alladzi la yuftir. Atau seperti orang yang berpuasa sunat setiap hari nggak pernah berhenti. Tiap hari puasa, bukan Senin Kemis doang. Terus tuh seminggu 7 hari itu dah. Sebulan 30 hari dia puasa sunat. Terus sepanjang masa. Tapi ini semua ada cara yang paling gampang, yang paling mudah. Kita bersedekah kepada mereka. Ya, khususnya kepada janda begitu. Karena kan janda itu biasanya kan nggak ada penopang. Nggak ada yang nunjang begitu masalah ekonomi. Jadi dibantu mereka. Ya pasti saudara-saudara kita punya family. Ya utamakan mereka. Ya bantu mereka. Hadirin saudara-saudara yang saya muliakan. Nah ini ada yang penting lagi. Ya, bahwa di dalam kita bersedekah itu ada ilmunya. Ya. Ilmunya itu diantaranya ya kalau sedekah dari yang halal dah itu udah otomatis.
Kalau dari yang haram dikumpulin, kita sedekahin, ya nggak diterima. Bagusnya ya diselesaikan, dibersihin tuh hartanya. Pokoknya itu Nabi pernah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, nggak nerima kecuali yang bersih dan suci. Jadi sedekah itu yang bagus emang yang suci, yang halal tulen begitu ya. Karena kalau yang haram percuma, jadi bumerang, jadi senjata makan tuan begitu. Yang enak dari uang yang halal, itu yang kita sedekahkan. Karena kalau sedekah dengan uang yang halal, walaupun sedikit, itu bisa membesar pahalanya. Tapi kalau yang haram, bukan membesar, mengecil, bahkan ditolak begitu. Ada Nabi umpamakan itu, orang yang bersedekah dengan yang halal, ya itu seperti seseorang memelihara kuda, anaknya. Anak kuda dipelihara, lama-kelamaan dirawat, jadi besar katanya. Nah begitu juga orang yang bersedekah, walaupun sedikit, itu Allah terima. Karena dari yang halal sih, ya, Allah besarkan di akhirat menjadi besar. Bagaikan anak kuda dibesarkan menjadi kuda besar begitu. Nah itu saudara-saudara di antara ilmu yang kita perbutuhkan di dalam bersedekah. Ada lagi nih ilmu yang perlu kita butuhkan di dalam sedekah, yaitu jangan sampai ungkit-ungkit pemberian. Ya, memang kadang-kadang kita ini ya agak emosional kata orang. Misalnya ada tetangganya sering dibagi begitu. Kemudian mungkin dipanggil kali ya suatu urusan, dia nggak datang, dikesel. Ya dikesel, diungkit-ungkit terus. Ya ketika ketemu habis dah. Diungkit-ungkit. Itu yang dulu tuh sedekahnya habis semua para hadirin. Karena ungkit-ungkit begitu. Apalagi suami istri kacauan lagi. Kata istri, abang kan kemarin cuman modal tanah kolor. Aduh. Begitu. Ya nggak boleh begitu dong. Nggak boleh. Ntar tuh si istri yang suka membagi ini, bagi onom. Ya banyaklah yang dikeluarkan demi suami. Ya hilang semuanya. Dia nggak ngerti sih ilmu sedekah begini. Ya. Kalau mau kesel-kesel yang lain, jangan ngomong ungkit-ungkit. Kalau perlu piring dipecahin, mendingan begitu, guntang aja dah. Ungkit-ungkit begitu, bahaya. Itu maaf para hadirin mungkin dia nggak ngerti. Ya harus mengerti dong. Ya, supaya dia di dalam bersedekah nggak sia-sia. Ya, jangan sampai dia bersedekah, tahu-tahu nggak ada pahalanya. Karena diungkit-ungkit, capek itu. Tapi ada yang boleh ungkit-ungkit. Itu boleh itu, bapak kepada anaknya. Ya. Kenapa demikian? Karena katanya bapak ketika ungkit-ungkit sama anaknya itu, dia nggak ngarepin apa-apa. Dia pengen nih anak jadi hebat. Ya. Maka tuh dibilang, nggak ada orang sirik sama anak, nggak ada. Mungkin sirik sama orang lain, manusia suka begitu. Ya si Anu hebat banget begitu, disirik dah. Tapi kalau anaknya hebat, dikirang aja udah. Aneh ya. Aneh tuh orang tua. Orang tua ame anak, nggak pernah dia. Iya. Nggak pernah sirik begitu. Maka tuh ketika orang tua ungkit-ungkit, kata agama, biarin, tetap pahalanya ada. Begitu. Kenapa? Karena ketika diungkit-ungkit anaknya, tujuannya bukan keuntungan orang tua. Tujuannya supaya nih anak makin mantap begitu. Ya. Maka diungkit-ungkit. Lu dulu kan gue yang sekolahin. Waktu lu sakit gue yang ngobatin berapa juta begitu. Kok sekarang jadi begini? Wah macam-macam diungkit-ungkit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu juga boleh kepada anak. Yang kedua tuh yang boleh ungkit-ungkit. Guru kepada murid. Ya, guru pun begitu. Sama dengan bapak. Ya, maka dibilang bapak kamu ada 3. Abauka thalathatun. Bapak kamu ada 3. Abuka alladzi waladak, bapak kamu yang melahirkan, itu bapak kandung, termasuk ibu dah. Ya. Yang kedua, abuka alladzi zawwajak, bapak kamu yang ngawinin kamu, yang ngasih anak perempuan, bapak mertua begitu. Nah yang ketiga, abuka alladzi allamak, bapak kamu yang ngajarin kamu, pak guru. Ya. Itu ada perdebatan tuh, mana tuh di antara bapak yang paling hebat katanya. Apakah bapak kandung? Betul mang dia hebat. Dengan dia kita jadi
ya hidup ya, diajarin, dibimbing, ya, jadi orang majulah kasarnya. Tapi katanya sehebat-hebatnya orang tua, dia hanya mengurus dunia kita. Dunia kita. Mertua juga begitu. Dia hanya memberikan dunia kita. Yang hebat katanya bapak guru yang memberikan jalan menuju ke sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain dia katanya. Ustadz tuh katanya ngajarin, nerangin ini itu biar muridnya tahu. Tujuannya biar mudah jalan ke sorga buat mereka. Jadi kalau gitu guru-guru ya, para asatizah itu membimbing murid supaya masuk ke sorga. Ya, kita tahu sorga itu lebih mahal daripada dunia. Ya, sorga itu lebih hebat daripada dunia. Maka disebutlah ya, bapak guru lebih hebat dari dua bapak tersebut. Dengan bapak guru kita bisa baca, dengan bapak guru kita bisa menulis, termasuk ibu guru dah. Ya, dengan ustadz kita bisa tahu, oh ini wajib, oh ini haram. Kita tahu, wah ini perlu kita laksanakan, wah itu wajib kita tinggalkan. Dengan sebab mereka katanya. Nah mereka itu kalau ungkit-ungkit nggak ada masalah. Nggak hilang tuh pahalanya di ngajar. Nggak hilang. Ya, bapaknya juga nggak hilang tuh pahala dari dia mendidik anaknya. Kalau yang hilang tadi tuh selain dia berdua itu. Selain bapak guru dengan selain bapak ibu begitu. Yang lainnya nggak bisa ungkit-ungkit. Ya suami istri nggak boleh ungkit-ungkit, apalagi ya orang lain. Jadi kalau kita udah sedekah, udah kita nggak pikirin. Ya, kalau dulu nanti kita panggil dia, kita ada suatu keperluan, dia nggak datang, udah jangan marah-marahin, biarin aja. Ya, paling kalau mau nasehatin begitu. Tapi jangan pernah, lu kan dulu gue yang bagi, lu sekarang maju karena gue, pokoknya dia ungkit-ungkit semua. Wahaya itu, hilang pahalanya saudara-saudara itu ya, nggak boleh. Nah itu ilmu sedekah ya. Jadi ilmu sedekah ya perlu diketahui juga agar sedekah kita ya bagus hasilnya dan bermutu begitu. Hadirin saudara-saudara, ya, selanjutnya saya ingin menerangkan juga masih tentang sedekah. Ini ada yang tadi saya katakan firman Allah yang berbunyi alhaakumut takatsur. Ya, artinya membuat kamu lalai gara-gara apa? Saling memperbanyak harta. Jadi orang itu ketika pengen menyombongkan diri dalam harta, pengen kaya, pengen apa, dia lalai. Lalainya bagaimana? Agama enggak diingat, peraturan agama tidak diperhatikan. Yang penting duit begitu, supaya dia makin kaya begitu. Apalagi hidupnya saingan begitu. Tetangganya punya motor baru, dia kesel. Iya, dia pengen punya lagi motor yang baru. Bagaimana caranya nih? Ya, macam-macam lah. Cara yang haram dikerjain juga. Ini namanya alhaakumut takatsur. Artinya saling memperbanyak harta membuat kamu jadi lalai. Jadi nggak usah begitu saudara-saudara ya. Rezeki memang kita cari, kita butuh. Tapi kita nggak pernah begitu main saingan atau berlomba-lomba memperbanyak sehingga kita nggak peduli yang haram ke, yang halal ke, kita ambil terus begitu. Nggak bisa begitu saudara-saudara. Kita ini orang Islam ya pandai-pandailah memilih dan memilah katanya. Nggak bisa asal harta aja. Ya, kalau asal harta aja ya enak sih kalau memang kita nggak mati atau waktu mati nggak diperiksa, nggak dihisap, nggak diperhitungkan. Tapi kan tetap kita yakinin dengan ajaran agama yang kita anut ini. Kita yakinin bahwa orang yang meninggal dunia itu ditanya. Itu katanya kalau pertanyaan tentang harta itu pertanyaannya 2 kali. Ya, ditanya itu an malihi tentang hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana lu? Setelah dari mana? Lu kemanain? 2 pertanyaan katanya tentang harta. Ya, ini menggambarkan ya betul-betul tentang harta itu enggak hal yang sembarangan. Jadi kita nggak boleh main harta aja dalam arti nggak peduli mana yang halal, mana yang haram. Kita harus pandai membedakan. Ya syukur-syukur banyak, anggap dikit kita berterima kasih. Ya, insya Allah harta yang halal
itu akan berkah, membawa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, tapi harta yang haram nggak membawa kebaikan. Bahkan diibaratkan oleh Nabi seperti orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Nggak pernah ada puas. Nggak pernah ada puasnya begitu. Karena hartanya haram, terus dia mencari walaupun dengan yang haram demi tujuannya. Nah, tujuan manusia dalam masalah harta emang nggak pernah puas. Ya, ada hadis mengatakan lau anna libni adam wadiyan min dhahab latamanna ayyakuna lahu wadiyani. Seandainya manusia punya satu gudang emas, niscaya pengen 2 gudang. Udah 2 gudang, pengen 3 gudang. Kapan berhentinya? Berhentinya udah meninggal dunia. Ya, dipendem baru berhenti begitu. Nah, itu orang yang nggak kenal hukum itu, main serampangan. Yang kenal hukum nggak demikian. Dia mencari yang halal-halal aja. Bukan ingin 2, 3, 4 gudang, yang penting yang halal. Ya banyak, dia bersyukur, sedikit dia terima dan sabar. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.